Zen, selamat datang kembali di Talk 2025. Let's talk, learn, and inspire. Tempat di mana kita berbagi cerita inspiratif dan juga eksklusif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik menarik tentang PKM atau program kreativitas mahasiswa yang merupakan salah satu jenis kelompok bergengsi di kalangan mahasiswa dan tentunya sangat disayangkan apabila dilakukan oleh instansi. Oke, sebelum mulai, kenalin, aku Alif. Aku akan menjadi host di episode ketiga kali ini. And by the way, kita juga udah ditemani oleh narasumber keren kita, yaitu Teh Nadia Nurul Samad. Halo Teh Nadia. Boleh perkenalkan dulu Teh kepada audiens kita? Oke, perkenalkan buat semuanya, saya Nadia Nurul Samad, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan alhamdulillah saya sekarang semester 6. Gimana kabarnya Teh Samad? Alhamdulillah. Alif gimana? Nyebutnya Teh Samad atau Teh Nadia? Nadia. Oke, Teh Nadia, kalau akhir-akhir ini kesibukannya apa aja? Kesibukannya selain kuliah, saya juga kerja ya, freelance sebagai tutor juga. Ya, cuman lagi cuti karena kebetulan mau KKN ya bulan ini. Jadi ngambil cuti dulu. Oke. Ngomong-ngomong tentang topik yang bakal kita bahas hari ini nih Teh, bisa diceritain nggak sih dulu tuh Teteh riset tentang apa di PKM tuh? Untuk PKM-nya dulu itu kita tuh ngambil tentang PKM gagasan futuristik yang dimana kita itu fokus pada pengembangan pustaka apung atau sebuah pustaka yang berada di atas laut. Okay. Nah itu iya, jadi memang fokusnya itu adalah untuk meningkatkan literasi sebagai edukasi dan rekreasi juga bagi masyarakat Indonesia. Oke. Kalau itu tuh awalnya Teteh tuh ikut PKM dari mana sih? Dari mana dapat infonya gitu? Untuk PKM dulu karena saya juga sempat ditawari ya, jadi ada program rekrutmen dari ETSA sendiri waktu Mabim ETSA 2023 yang mana saya menjadi Rangers PKM itu seperti LO ya kalau di Mabim atau Ombus, cuman di sini itu memang fokusnya untuk memberikan arahan gitu untuk rekan-rekan mahasiswa baru yang memang saat itu tuh mereka dituntut untuk membuat sebuah PKM gitu. Oke. Kalau aku mau nanya nih Teh, dulu tuh Teteh tuh tertarik ikut PKM tuh karena apa sih gitu? Sebenarnya itu dulu belum terlalu tertarik ya, cuman karena pas jadi Rangers itu saya dapat sebuah kelompok nih yang memang ide mereka tuh sangat menarik, yang benar kayak ini tuh nggak biasa gitu. Nah dari situ saya kayak mulai, semangat buat ngejar PKM itu. Terus kemudian saat disuruh submit salah satu itu ya proposalnya, saya milih kelompok itu dan alhamdulillah dapat feedback yang bagus juga dari reviewernya dan bisa untuk lolos ke tahap berikutnya. Alhamdulillah. Dan itu tuh kali pertama Teteh ikut PKM? Enggak, sebetulnya waktu Mabim 2022 yang saya masih mahasiswa baru dulu sempat ikutan. Cuman karena dulu memang ya sekedar kayak tugas yang penting selesai. Nah dulu tuh masih mindset saya seperti itu. Cuman ketika saya jadi Rangers tuh udah beda lagi mindsetnya gitu. Karena mungkin kesempatannya juga lebih luas juga gitu ya untuk mengembangkan PKM itu buat lolos ke tahap selanjutnya gitu. Kalau pas penyusunan proposal itu tuh kira-kira ada gak sih yang bikin Teteh bingung gitu atau kesusahan dalam penyusunan proposal PKM itu? Untuk bikin bingung tuh sebenarnya enggak sih ya, cuman kayak waktu terakhir-terakhirnya doang sih, kayak kesusahannya tuh pas pengumpulan doang gitu, pengumpulan pas di akun Simbol Mawa karena memang servernya itu error terus, dan itu juga sebelumnya kita tuh sempat kebingungan karena ada pergantian template proposal gitu, yang mana kita kan nyusunnya di akhir tahun 2023 dan kita ngumpulkannya di tahun 2024 awal, jadi itu ada perbedaan template proposal dari si PKM GFT itu sendiri. Nah itu kan jadi kayak di review terus, nah itu pusing juga gitu. Itu kalau deadline-nya tuh ada deadline-nya nggak sih Teh? Ada deadline-nya, iya. Dan ketika perubahan dari template itu Teteh tuh memperbaikinya berapa lama gitu? Lumayan lama ya waktu itu, tapi alhamdulillahnya saya tuh dapet tim yang sangat suportif waktu itu, jadi kita tuh kerja sama timnya tuh bagus sekali, nggak ada yang kayak berat sebelah gitu tuh nggak ada. Jadi karena dapet tim yang bagus pula, jadi kayak ya ringan aja gitu selama penyusunan proposalnya. Gitu. Aku juga penasaran nih Teh, ketika penyusunan proposal tuh gimana sih prosesnya gitu? Prosesnya, karena waktu itu ide dari si PKM GFT itu bukan dari saya, melainkan dari kelompok Mabim yang saya empuk di situ ya. Jadi itu memang
saya tuh di situ cuman memberikan suatu masukan mungkin ya bagi kelompok itu. Cuman karena memang nih kelompok tuh bisa dibilang paling terbaik lah di antara kelompok-kelompok yang saya bawa. Jadi tuh penyampaian yang saya beri terus kayak mereka tuh gampang banget nangkep gitu. Terus bisa revisi sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi tuh kayak pas disuruh pas saya disuruh ikut andil dalam pembuatan proposal tuh juga nggak susah-susah banget gitu. Guys, hebat banget teh. Dan ketika itu tuh kan Tete tuh membimbing sebuah kelompok. Nah kira-kira tuh siapa aja sih Teh yang terlibat dalam kelompok itu atau yang terlibat dalam proses PKM pas masa itu gitu? Oke, yang terlibat ada Silji, Ada Silji, ada juga Wina, Marva sama Reksa. Iya, kita berlima di situ. Kira-kira ada tantangan apa gitu Teh selama penyusunan itu? Tantangannya paling lebih ke ini boleh nggak sih kalau kayak gini gitu. Terutama kan kita kan bikin suatu ilustrasi ya waktu itu tuh. Ilustrasinya itu memang kita tuh mungkin salahnya di situ juga ya. Kita tuh pakai AI di situ kita bikin ilustrasinya. Tapi memang sebelumnya kita sudah konfirmasi ke dosen pembimbing katanya tidak apa-apa gitu. Cuman mungkin kita juga nggak tahu ya karena memang di di kriteria pengumpulan proposalnya itu kan memang tidak boleh pakai AI. Cuman menurut kita dan menurut dosen pembimbing itu gambar bukan isinya. Ternyata mungkin itu salah satu akhirnya nggak lolos juga di Simbol Mawar gitu. Jadi mungkin itu tantangannya sih. Pernah ngerasa pengen nyerah gak sih Teh waktu dalam proses PKM itu tuh? Enggak. Jadi tetap semangat terus ya? Iya, sekali lagi karena dapat tim yang sangat-sangat suportif. Jadi saya tuh nggak ngerasa burnout juga sih. Oke. Full of sportif banget ya Teh. Beruntung banget gitu punya lingkungan yang memang suportif gitu. Dan dengan lingkungan yang sportif itu pun potensi Teteh juga bisa melambung tinggi banget gitu. Dan ketika PKM itu tuh apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim Teteh gitu? Tantangan terbesar mungkin karena deadline-nya. Mungkin, iya. Karena memang waktu kita dapat suatu revisi dari dosen pembimbing waktu itu Ibu Dea Silvani ya. Jadi itu memang ada beberapa hal yang harus direvisi gitu kan terkait kayak tata cara penulisannya, terus kayak ini harus ditambah sumber-sumbernya. Nah, itu mungkin juga yang bikin capeknya tuh kayak harus nyari sumber gitu. Sedangkan kita kan yang namanya PKM GFT itu kan memang harus susah untuk direalisasikan gitu kan. Nah kita tuh harus nyari sumber-sumbernya gitu. Padahal tuh kayak belum pernah ada gitu ide itu sebelumnya. Memang pernah ada pokoknya di luar Jawa saya lupa. Tapi memang itu bentuknya itu seperti kayak cuman rakit gitu, rakit yang dikasih rak buku kayak gitu kan otomatis kan berbeda jauh gitu dengan apa yang kita susun. Nah itu mungkin sumber-sumbernya yang bikin kita capek juga buat nyarinya. Oke. Dan pada kesusahan pas masa itu tuh dengan tenggat waktu yang mungkin relatif sebentar gitu ya Teh. Bagaimana gitu Teteh menghadapi tantangan tersebut gitu? Kerjanya sampai malam ya. Di push to the limit gitu banget ya. Gitu kan. Oke, betul. Ketika masa revisi besar gitu, revisian besar-besaran tuh pernah gagal gak sih Teh? Kalau gagal sih enggak. Alhamdulillah juga budaya tuh baik banget. Iya bener suportif juga ke kelompok kita. Jadi tuh kita juga seperti dapat kayak dopamin gitu. Iya. Karena memang feedbacknya tuh selalu baik. Alhamdulillah dari ibu. Jadi kita tuh juga nggak yang down banget gitu. Nggak ngerasa sia-sia juga perjuangan selama ini. Gitu. Oke. Dan ketika masa-masa perjuangan itu tuh Teh, apa sih yang menjadi motivasi dari Teteh sendiri untuk tetap lanjut gitu? Karena saya tuh dulu kayak berharap juga ya kalau misal memang bisa sampai didanai gitu tuh kayak jadi suatu kebanggaan juga bagi saya pribadi maupun bagi UNIF kan tentunya. Iya, betul. Jadi motivasi saya itu sih buat tetap lanjut. Oke. Keren banget ya. Dan selepas dari PKM tersebut tuh Teteh dapat pelajaran berkesan apa sih gitu? Selepas dari PKM pelajaran paling berharga menurut saya sih kerja sama tim yang bagus ya gitu. Soalnya saya cenderung jujur aja orangnya tuh lebih suka kerja sendiri sebenarnya. Cuman karena dapet tim yang sangat-sangat sayang banget pokoknya sama mereka mah. Jadi itu kayak membuka pengalaman baru juga ya. Iya, jadi kayak ternyata nggak seburuk itu kok. Asal kayak timnya tuh ya suportif, terus bisa diajak kerja sama.
Terus kayak hal yang lain mungkin saya lebih bisa apa ya, menulis proposal dengan lebih teliti gitu kan, karena memang harus dicek Iya recheck betul gitu kan betul. ya. Jadi dari situ bener kayak banyak banget pelajaran yang bisa saya petik. Keren banget ya sumpah, aku dengarnya juga. Dan ketika pas masa itu tuh Tete pernah terbesit gak sih dalam benak Tete gitu, ternyata wah aku bisa sejauh ini. Pernah Pernah. sih, iya. Di Karena momen apa tuh Teh? waktu nggak nyangka aja bisa lolos univ gitu. Kayak karena kita kan saingannya juga bukan dari FKIP doang Iya, gitu, betul. dari semua fakultas yang ada di Unsil kan. Jadi kayak wah, proposalnya masuk gitu. Jadi kayak kebanggaan tersendiri gitu bagi kita sekelompok terutama ya gitu. Oke. Dan apa ya, menurut Tete tuh kenapa sih mahasiswa English Education ini harus coba ikut PKM juga gitu? Kalau menurut saya, kenapa mahasiswa English Education harus coba? Karena memang ini peluangnya sangat bagus sekali gitu untuk apa ya, branding nama kalian juga sebenarnya gitu kan. Belum lagi kalau misal kalian itu berhasil buat lolos sampai tahap univ aja tuh jadi apa ya, satisfied juga gitu bagi diri kalian sendiri gitu. Belum kalau misal kalian berhasil sampai didanai terus lolos sampai nasional ya berarti ya. Nah itu hebat banget gitu kan. Jadi kayak apa ya, menjadi kebanggaan bagi mungkin orang-orang terdekat, belum menjadi apa, kebanggaan univ juga. Oke, mungkin kalau dari manfaat-manfaat yang Teteh dapatkan ketika PKM ini tuh apa aja sih? Manfaatnya bagi pribadi Iya pertama. betul. Manfaatnya ya seperti itu yang tadi saya sebutkan, kayak saya jadi lebih teliti saat membuat suatu proposal, terus kayak bagaimana cara penyusunannya biar lebih rapi dan terstruktur gitu ya. Terus kayak lebih manajemen waktu juga sih, kayak ada deadline nih, harus sebelum itu harus cepat jadi harus beres gitu ya. Iya. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini cuma fun segmen gitu Teh. Ini ya seru-seruan doang gitu. Ini tuh namanya segmen This or That. Jadi Teteh tuh dihadapkan dua pilihan dan Teteh diharuskan untuk memilih salah satu gitu. Oke. Siap Teh? Siap. Oke, yang pertama, ikut PKM karena disuruh dosen atau ikut PKM karena keinginan sendiri? Ikut PKM karena keinginan sendiri. Oke. Yang kedua, PKM bidang sosial atau teknologi? Teknologi. Dan yang ketiga, kerja tim atau kerja individu? Kerja tim. Dan yang selanjutnya, gagal dulu baru belajar atau belajar dulu biar gak gagal? It depends. It depends gimana tuh Teh? Saya itu orangnya kalau misal itu hal yang sangat penting gitu untuk menentukan langkah hidup saya, bagaimana saya lebih memilih buat belajar dulu daripada gagal. Namun kalau misal kayak sekedar coba-coba, saya lebih coba dulu, kalau gagal belajar lagi baru nyoba lagi. Jadi I can't decide. Betul. Oke, selanjutnya proposal mepet deadline atau udah disiapin dari jauh-jauh hari? Udah disiapin jauh-jauh hari. Oke. Yang terakhir nih Teh, capek kerja atau capek mikir? Capek mikir. Kenapa gak milih capek kerja? Enggak, karena kerja kan lebih ke fisik ya. Oh, iya. Jadi lebih kayak pikiran aja yang capek gitu. Oke Teh, fun segmennya sudah berakhir dan kita move on into segmen dari Teteh sendiri sih. Ada gak sih pesan buat mahasiswa lain yang masih ragu untuk ikut PKM gitu? Mungkin kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan tahu ya. Maksudnya jadi lebih baik coba dulu, karena memang ini peluangnya juga sangat besar dan bagus juga buat branding kalian gitu. Jadi apa salahnya buat mencoba? Itu sih paling. Dan selanjutnya ada gak sih kata-kata penyemangat buat kawan-kawan EED yang ingin mencoba gitu, atau yang ingin mencoba menyusun proposal PKM dari sekarang gitu? Kata-kata penyemangatnya, mungkin perbanyak literasi juga mungkin ya, dari sumber-sumber atau yang artikel yang pernah ada gitu. Dan jangan bosan buat bertanya kalau memang kalian itu tidak bingung gitu ya, atau tidak tahu bagaimana harus menyusunnya gitu. Boleh tanya ke cutting kalian atau teman-teman kalian gitu yang mungkin lebih paham dalam penyusunan proposal gitu. Ini itu aja sih dari aku. Terakhir nih Teh, kalau ada kata-kata motivasi, Teteh motivasi andalan gitu, Teteh bakal bilang apa?
Saya tuh ini bukan suatu quote ya, tapi lebih dari song lyrics gitu kan. Song lyrics. Iya, jadi tuh liriknya tuh you don't have to move a mountain, just keep moving. Itu tuh bener kayak ya, kalian tuh nggak perlu memindah, bukan maksudnya nggak perlu apa ya, kayak membuat suatu perubahan yang besar gitu. Tetap aja bergerak, tetap aja berjalan, just keep moving. Itu saya motivasi yang buat saya bisa bangkit juga sih dari kadang keterpurukan gitu. Oke, Teteh, terima kasih banyak buat cerita yang sangat inspiratifnya, dan semoga apa yang Teteh ceritakan menjadi motivasi bagi seluruh audiens dari ID Talk ini untuk bisa terus maju dan mengembangkan bakatnya. Oke, teman-teman, that's all for us at Zens. Terima kasih banyak buat Teh Nadia yang sudah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa dan pembelajaran yang juga luar biasa. Dan buat kalian semua, semoga episode ini bisa menjadi pemantik semangat untuk ambil peluang baru lewat PKN.